Pada cerita film horor kali ini dimulai di tahun 1959 yang dimana jagoan kita, si anak iblis atau biasa disebut Hellboy, yang sedang menjalankan misi rahasia untuk mengantar sebuah peti kargo yang isinya seekor laba-laba raksasa yang berbahaya bersama dengan timnya. Bobby Joe adalah salah satu timnya Hellboy yang selamat dari serangan laba-laba raksasa itu, yang konon katanya dipenuhi oleh hawa kegelapan yang tiba-tiba lepas dan mengamuk, sehingga membuat Hellboy dan Bobby Joe yang terdesak di dalam kereta itu dengan gerbong yang ditempati oleh mereka terlepas dari kereta hingga terlempar ke dalam hutan. Perkelahian sengit antara Hellboy dan laba-laba mistis itu berlanjut di dalam hutan, sehingga Hellboy menusuknya dengan sebuah batang kayu besar. Tetapi laba-laba besar itu tidak mati dan berusaha kabur dengan mengecilkan tubuhnya, yang membuat Hellboy ingin menangkapnya, dan dia pun berhasil lolos masuk ke dalam gorong-gorong yang ada di dalam hutan itu. Hellboy yang bisa merasakan ada hawa jahat yang sedang memanggil sang iblis di daerah tempat pertambangan batu bara itu, membuat Bobby Joe yang merupakan seorang dokter penemu menjadi gelisah dan penasaran dengan laba-laba yang bisa merubah dirinya itu, dikarenakan di luar nalar dia sebagai dokter yang hanya percaya dengan ilmu pengetahuan atau sains. Setelah itu mereka pun mencoba menelusuri tempat itu untuk mencari sebuah telepon, yang tanpa sengaja mereka melihat ada anak kecil yang kena santet hingga tidak bisa bergerak tergeletak di lantai. Itu dikarenakan suka mengejek seorang perempuan yang penduduk itu menganggapnya sebagai penyihir, dan dibela oleh seorang laki-laki bernama Tom yang tiba-tiba muncul dengan menunjukkan sebuah bola penyihir yang mengenai leher anak itu. Tom yang baru pulang dari perang memberikan petunjuk untuk menyembuhkan anak itu dengan merebus bola itu sambil menyebut nama penyihir itu. Sementara Bobby Joe yang tidak pernah turun ke lapangan dikarenakan dia hanya seorang dokter ahli sains menjadi tertarik untuk mengikuti kasus santet ini yang awalnya dilarang oleh Hellboy. Setelah itu ada sedikit edukasi tentang resep terbentuknya bola penyihir yang mengenai bocah itu oleh seorang penyihir tua, yang dimana kalian cukup berjoget telanjang sambil menaruh beberapa barang ke dalam mangkok seperti kuku bayi, telur burung, darah musang, dan lain-lain yang dibungkus dengan rambut menjadi bola, dan setelah itu lemparlah pada orang yang dituju. Reputasi Hellboy, si anak iblis, telah diketahui oleh Tom yang menganggapnya biasa saja dikarenakan dia telah bertemu dengan iblis yang sesungguhnya. Dan setelah mereka sampai di rumah penyihir yang merupakan mantan pacarnya Tom itu, terkejut dengan ditemukannya beberapa benda yang dipunyai seorang penyihir di rumahnya dan sebuah kulit manusia. Setelah itu mereka pun duduk bersama untuk menunggu kepulangannya mantan pacarnya Tom yang ternyata seorang penyihir itu, dengan saling menceritakan pengalamannya mereka masing-masing, yang dimulai dari Hellboy yang kesal dengan takdir hidupnya yang mempunyai ibu seorang penyihir dan sedikit menyindir Tuhan, yang membuat Bobby Joe agak kesal. Disusul oleh Tom yang ditanya oleh Hellboy tentang iblis yang telah dia temui, dan dia pun mulai menceritakannya yang dimulai dari pengalaman pertamanya bertemu dengan seorang penyihir cantik yang membuatnya meninggalkan mantannya yang bernama Elvie Kolb dan terpengaruh untuk belajar ilmu sihir darinya, sehingga dia nekat merebus mayat kucing hitam yang sudah mati untuk mengambil tulangnya. Dan jika setiap tulang kucing yang dia angkat muncul iblis di dekatnya, maka tulang itu adalah tulang keberuntungan atau jimat yang mempunyai kekuatan sihir yang kuat. Iblis yang diberi nama penduduk setempat The Crooked Man atau pria bengkok adalah seorang bermuka dua yang bernama Mr. Awesome yang semasa hidupnya menjadi kaya raya dengan memanfaatkan situasi perang demi keuntungan pribadinya, dan mati gentayangan sehingga menjadi agennya iblis untuk mencari orang yang ingin menjual dirinya pada iblis dengan ditukar oleh sebuah koin tembaga yang menurutnya bisa menjadi orang kaya yang ada di alam itu.
Dan Tom pun melanjutkan ceritanya tentang tulang keberuntungannya yang dimana telah menyelamatkannya di saat sedang mengikuti perang, yang selamat dari bom yang telah menimpanya tanpa ada bekas luka sedikit pun. Dan tulang itu pun selalu mengikutinya walaupun dia pernah membuangnya. Yang konon katanya tulang itu pun bisa dia gunakan untuk menyantet orang. Tidak lama kemudian, pulanglah pemilik kulit manusia itu yang merupakan mantannya Tom, seorang penyihir bernama Cora, dengan berwujud sebagai musang. Dan Bobby yang terkejut dengan kejadian fenomena yang dimana kulit itu dimasuki oleh musang dan perlahan-lahan terisi oleh perubahan musang yang menjadi manusia yang diledek oleh Hellboy, dikarenakan dia tidak percaya yang namanya sihir itu nyata adanya. Setelah itu Bobby Joe kembali dikejutkan oleh munculnya Elfie yang menagih janji pada Cora untuk menyerahkan nyawanya yang telah dia jual kepada iblis, dan memberikan seekor kuda jelmaan dari ayahnya Tom dengan melayang pergi terbang meninggalkan tempat itu karena diancam oleh Hellboy dan Tom untuk menghadapi mereka berdua. Pada keesokan harinya, Tom ingin membawa mayat ayahnya yang telah disiksa oleh Elfie dengan disihir menjadi kuda menuju biara kecil yang ada di daerah terpencil itu. Sementara Bobby Joe yang penasaran dengan mantra ilmu sihir untuk risetnya menanyakan pada Cora yang dijawab olehnya kalau membaca mantra itu ada dua penyebab ampuhnya, yaitu dengan menjual dirimu pada iblis atau gunakan hatimu yang membenci agar mantra itu manjur. Tidak lama setelah itu, Cora yang ketakutan dengan nyawanya yang telah ditagih oleh debt collector iblis itu tiba-tiba menghilang dan telah ditemukan oleh Hellboy yang terkejut melihat keadaan Cora yang dililit oleh ular hitam, yang membuatnya langsung menyerang ular itu dikarenakan dia percaya diri dengan kekuatan fisiknya yang bisa menyembuhkan luka di badannya dengan cepat, sehingga dengan mudahnya dia menemukan kepala ular hitam itu ketika dia membalas serangannya. Dikarenakan racun ular yang ganas itu, Hellboy pun mendadak pingsan dan bermimpi pergi menuju neraka bersama Cora, yang dimana dia akhirnya bertemu dengan ibunya yang sedang disiksa oleh iblis dengan dibakar setiap hari untuk selamanya karena dosa yang tidak dapat diampuni. Dan ibunya pun diberitahu kalau dia telah diberikan hadiah seorang anak oleh sang iblis dikarenakan kesetiaannya dan doa-doanya yang memuja iblis, sehingga dikaruniakan seorang anak yang kuat dan gagah, yaitu Hellboy, yang tiba-tiba Hellboy terbangun dari pingsannya. Setelah itu, Cora yang terlempar dan mati seketika oleh Hellboy di saat dia sedang melawan ular itu, membuat Tom terpaksa menggunakan kesaktian tulang keberuntungannya untuk membuatnya hidup kembali. Tetapi usahanya itu hanya sia-sia belaka. Setelah itu, mereka pun sampai di gereja kecil yang dimana ada seorang pendeta tua dan buta yang bernama Pendeta Watts. Dan dia mengetahui kalau Tom akan datang ke gereja itu dikarenakan arwahnya Cora yang telah memberitahu dirinya. Menurut kepercayaan umat Kristen yang ada di film ini, kalau orang yang banyak dosanya apabila mati dikubur di tanah dekat gereja, maka dosa mereka akan diampuni, sehingga membuat Tom membawa mayat ayahnya untuk dikuburkan di dekat gereja itu. Tom yang bersedih dengan kematian Cora berniat menyerahkan jiwa dan raganya kepada iblis itu, dikarenakan dia telah menggunakan ilmu sihir untuk menghidupkan Cora, sehingga membuatnya secara langsung tidak langsung menjadi seorang penyihir yang dibela oleh Bobby Joe dikarenakan saat itu dia masih sangat muda. Tetapi perjanjian tetap perjanjian, dan dia tidak bisa menyangkalnya, yang membuat Hellboy mencoba untuk bernegosiasi dengan iblis itu. Setelah itu, Bobby Joe dikejutkan dengan berubahnya siang menjadi malam yang terjadi seketika, yang tidak sesuai ilmu pengetahuan atau sains yang telah dia yakini. Dan berkumpullah beberapa orang penyihir yang mengepung gereja itu untuk menyambut datangnya pemimpin mereka, The Crooked Man. Tidak lama kemudian, Tom yang diraih oleh Elfie melalui jasad ayahnya
untuk segera menyerahkan dirinya kepada iblis, dan dia pun menurutinya dengan syarat kalau sang iblis tidak melukai teman-temannya yang ada di dalam gereja kecil itu. Yang tiba-tiba Hellboy memegang tangannya Tom untuk tidak menyerahkan dirinya dan tulang itu dikarenakan dia yang akan menyelesaikan masalah ini dengan melawan sang iblis. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan ini, sang iblis pun berusaha bernegosiasi dengannya dengan memanfaatkan ibunya yang terbakar di neraka sebagai jaminan kalau dia bisa membunuh Tom, maka iblis itu akan melepaskan ibunya yang ditentang olehnya dengan menembak sang iblis, sehingga membuat sang iblis menggunakan sihirnya yang dibantu oleh para penyihir lainnya dengan besi pagar yang terbang menusuk tubuhnya Hellboy, sehingga membuat Bobby Joe yang telah menyaksikan ini menjadi panik. Sementara Bobby Joe sibuk mencabuti besi pagar yang menancap di tubuh Hellboy, Pendeta Walsh dirayu oleh sang iblis untuk menyerahkan nyawanya Tom dengan balasan 20 tahun lebih muda dan matanya yang buta kembali pulih. Tetapi pendeta itu mencoba melawan godaan itu dengan keimanannya kepada Tuhan. Setelah Hellboy pulih dari lukanya, tiba-tiba pintu gereja itu pun hancur dikarenakan sang iblis dan pengikutnya yang telah menemukan cara memasuki gereja itu dengan membangkitkan mayat-mayat para pendosa yang terkubur di tanah itu untuk membantai mereka. Pertempuran yang tidak bisa dielakkan itu pun terjadi dan dimulai dari munculnya mayat seorang wanita yang pernah dilecehkan oleh pendeta itu, sehingga membuat sang pendeta meminta pengampunan Tuhan agar dia dibalikan ke kondisi semula yang tua dan buta. Sementara Hellboy bertempur dengan mayat para pendosa itu yang telah dibangkitkan oleh sang iblis untuk menyerang mereka. Pendeta yang marah dan ngamuk dengan kemunafikannya Tom yang masih ragu menggunakan kekuatan sihir tulang sakti itu mencoba menyadarkannya, sehingga mereka menggabung kekuatan gereja dan sihir untuk membentuk tanda salib di sekop yang dipegang oleh pendeta itu, yang akhirnya direbut oleh Hellboy untuk melawan para zombie itu dengan sekali ayunan. Begitu juga dengan sang iblis yang dia pukul hingga terjadi ledakan. Setelah mereka berhasil memukul mundur sang iblis, Hellboy dan Tom yang berniat untuk mengejar sang iblis ke rumah tempat asalnya di perbukitan, yang konon katanya selama ribuan tahun tempat itu menurut para Indian dan penduduk desa itu adalah tempat angker. Sementara dia meminta agar Bobby Joe tinggal di gereja itu bersama si pendeta yang awalnya ditolak olehnya. Bobby Joe yang ingin membantu Hellboy telah menemukan cara untuk melemahkan kekuatan iblis itu, yang menurutnya kalau tambang batu bara yang ada di bawah gereja itu adalah sumber kekuatan sang iblis yang dihubungkan antara energi negatif kegelapan dan cahaya yang positif, yang menurut pengamatan Bobby Joe kalau gereja itu disimbolkan sebagai cahaya dan tambang batu bara sebagai kegelapan. Pencarian Hellboy membuat dia menemukan sebuah rumah tua yang ternyata rumah tua itu adalah tempatnya sang iblis semasa hidupnya sebelum dia mati, dan menjadi iblis yang menyesatkan manusia agar menjual nyawanya pada Lucifer yang ditukar dengan kekuatan sihir ilmu hitam sehingga menjadi seorang penyihir. Setelah itu, Bobby Joe ingin menghilangkan energi negatif yang ada di tambang tua itu dengan kekuatan mantra sihir yang telah dia pelajari tanpa menjual dirinya pada sang iblis yang hanya menggunakan kekuatan roh dan hati. Pergi menelusuri tambang itu bersama si pendeta buta itu, yang akhirnya pendeta itu menjadi korban sihir sang iblis yang menjaga tambang tua itu. Sementara Tom yang berpisah dengan Hellboy saat di dalam rumah tua itu bertemu dengan Elfie yang ingin membunuhnya. Tetapi hanya dengan menggunakan kesaktian tulang kucing miliknya, Elfie pun terpental keluar jendela, dan Hellboy yang dipancing oleh sang iblis terkena ilmu sihir halusinasinya sehingga nyaris membunuh dirinya dengan memanfaatkan rasa cintanya kepada ibunya yang telah disiksa di neraka, yang meminta dia agar membunuhnya untuk melepaskan siksa api neraka yang telah diderita olehnya, yang ternyata itu hanya halusinasi dia belaka.
Selamatnya Hellboy dari serangan ilmu sihir halusinasinya sang iblis dikarenakan ulah Bobby Joe yang berhasil menggunakan mantra ilmu sihirnya tanpa menggunakan bantuan iblis, dan dia yang terjebak dengan seekor laba-laba raksasa yang telah lolos ke dalam tambang itu di awal cerita film ini membuat sebuah ledakan cahaya positif yang melemahkan energi kegelapan negatif yang ada di dalam tambang itu, sehingga membuat laba-laba itu mengecil hingga tidak berdaya. Begitu juga dengan ilmu sihirnya sang iblis. Setelah itu Bobby Joe mencoba melarikan dirinya keluar dari tambang itu. Yang awalnya dia panik dikarenakan lampu senternya mati, dan ketika dia mau menyerah, arwah pendeta itu pun datang untuk menyelamatkannya yang menunjukkan jalan ke tangga pintu keluar dari tambang itu. Sementara Hellboy yang berhasil lolos dari jebakan sihir halusinasinya sang iblis berkumpul kembali dengan Tom dan berusaha mengejar keberadaan sang iblis yang sedang kabur dan bersembunyi itu. Ketika dia bertemu sang iblis, Hellboy pun bertarung dengan sengitnya sehingga membuat dia terdesak dan kewalahan dengan kekuatan sihir sang iblis yang membuatnya terlempar ke sana kemari dan nyaris dibunuh oleh sang iblis dengan mencekiknya menggunakan ilmu sihirnya yang memanfaatkan serangga untuk memenuhi mulutnya, dan berhasil diselamatkan oleh Tom dengan menggunakan bola penyihir yang telah dibuat oleh Cora. Sebelum kehancuran dan kematian sang iblis, dia menyindir Hellboy kalau ada iblis yang merasa dirinya manusia dan mengutuk Tom terbakar di neraka bersama dirinya. Yang setelah itu kepala dia pun hancur ditembak oleh Hellboy sehingga mengeluarkan kepingan koin hasil menukar nyawa manusia untuk iblis. Dan setelah mereka kembali ke gereja itu, Hellboy memberikan motivasi kepada Tom kalau tulang itu hanya tulang kucing biasa dan kekuatan sesungguhnya ada di dalam dirinya Tom. Yang menurut Hellboy, kalau iblis itu sebenarnya takut kepada kekuatan sihirnya Tom. Dengan berkumpulnya kembali Hellboy dan Bobby Joe yang mencari telepon untuk menghubungi markas mereka, dan laba-laba yang telah kembali mereka tangkap, hingga kembalinya Elfie ke wujud aslinya sebagai seorang nenek tua yang tidak berdaya yang membuat Tom menyihirnya menjadi seekor kuda, maka berakhirlah cerita film horor kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.